Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ewi Soleha dengan NPM 21 pasal 174. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali pemahaman saya tentang definisi telekomunikasi untuk memenuhi sebagian tugas dari mata kuliah dasar sistem telekomunikasi dengan dosen pengampu Bapak Hernando Rizky Dewi Munte, STMT. Adapun pembahasan materi meliputi pengertian sistem telekomunikasi, sejarah telekomunikasi, perangkat keras telekomunikasi, dan proses telekomunikasi. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai dasar-dasar sistem telekomunikasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, mari kita bahas mengenai representasi sinyal dalam domain waktu, time domain, dan domain frekuensi domain, serta alat matematika yang digunakan untuk mengonversi sinyal-sinyal di antara kedua domain tersebut. Domain waktu adalah representasi sinyal sebagai fungsi waktu yang menunjukkan bagaimana sinyal berubah seiring waktu. Domain frekuensi adalah representasi sinyal sebagai fungsi frekuensi yang menunjukkan komponen frekuensi yang membentuk sinyal. Ada dua alat matematika utama yang digunakan untuk mengonversi sinyal antara domain waktu dan domain frekuensi. Deret Fourier dan transformasi Fourier. Deret Fourier digunakan untuk memecah sinyal periodik menjadi gelombang sinusoidal dengan frekuensi tertentu. Sementara transformasi Fourier digunakan untuk menganalisis sinyal non-periodik dengan mengonversinya ke domain frekuensi. Teknologi yang menggunakan sinyal dan spektrum meliputi berbagai aplikasi dari telekomunikasi hingga komunikasi nirkabel dan satelit. Berikut adalah beberapa contohnya. Ponsel menggunakan spektrum frekuensi tertentu untuk mengirim dan menerima panggilan pesan teks dan data. Generasi ponsel yang berbeda menggunakan rentang frekuensi yang berbeda, seperti generasi pertama yang menggunakan 800 dan 900 MHz untuk suara analog, dan generasi kedua yang menggunakan 1800 sampai 1900 MHz untuk suara digital. LAN nirkabel seperti Wi-Fi menggunakan spektrum frekuensi tanpa izin seperti ISM Industri Ilmiah Medis di 902 sampai 928 MHz dan 2400 sampai dengan 2.404.835 GHz yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan lokal tanpa kabel fisik, memungkinkan akses internet dan pertukaran data antar perangkat. Komunikasi satelit yang menggunakan satelit di orbit geostasioner untuk menyampaikan sinyal dari satu titik di bumi ke titik lainnya. Sinyal dari pemancar di bumi, uplink, dipancarkan ke satelit yang kemudian mengirimkan sinyal tersebut kembali ke penerima di bumi, downlink. Telepon jarak jauh menggunakan infrastruktur kabel dan transmisi sinyal melalui frekuensi tertentu untuk menyediakan layanan telepon antara lokasi yang berjauhan. Dan yang terakhir, siaran TV satelit menggunakan satelit untuk menyampaikan sinyal televisi dari rumah ke rumah pelanggan. Nah, sinyal televisi dipancarkan ke satelit dari stasiun pemancar di bumi. Lalu, kemudian diterima oleh antena parabola di rumah pelanggan. Berikut adalah penjelasan mengenai gambaran spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah kisaran lengkap gelombang elektromagnetik yang meliputi berbagai jenis, yaitu radiasi mulai dari gelombang radio dengan panjang gelombang panjang hingga sinar gamma dengan panjang gelombang pendek, yang mencakup seluruh spektrum radiasi elektromagnetik, termasuk gelombang radio, mikro, infrared, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Baud adalah simbol per detik atau banyaknya simbol yang terjadi per detik dalam transmisi analog. Misalnya, jika kita memiliki 1200 baud, itu berarti ada 1200 simbol yang ditransmisikan dalam satu detik. Baud digunakan terutama dalam komunikasi analog, di mana setiap simbol mewakili satu keadaan sinyal yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita mengatakan 1 kilobyte itu berarti 1000 simbol per detik,
Penting untuk dicatat bahwa satu simbol bisa saja mewakili satu bit. Namun, dalam beberapa kasus, satu simbol bisa mewakili lebih dari satu bit, tergantung pada teknik modulasi yang digunakan dalam transmisi. Dengan demikian, baud rate adalah cara untuk mengukur kecepatan transmisi dalam sistem komunikasi analog, di mana kecepatan ditentukan oleh berapa banyak simbol yang ditransmisikan setiap detiknya. Dengan setiap simbol bisa mewakili satu bit atau lebih, tergantung pada metode modulasi yang digunakan. Bit adalah unit dasar dalam sistem biner. Hanya memiliki dua nilai, yaitu 1 atau 0. Dalam komunikasi digital, bit terkait dengan sinyal yang dapat berada dalam kondisi on atau off. Bit rate menunjukkan jumlah bit yang ditransmisikan per detik, dan KB merupakan singkatan dari kilobyte setara dengan 1000 bit. Byte adalah satuan data yang sama dengan satu karakter dalam komputer, misalnya huruf, angka, atau simbol. Singkatan untuk kilobyte yaitu 1000 byte ditulis sebagai KB. Bandwidth adalah lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam transmisi data. Misalnya pada line telepon, bandwidth-nya adalah 3000 Hz, dan pada siaran TV analog, bandwidth-nya adalah 6 MHz. Bandwidth digital adalah jumlah data yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi dalam satuan bit per sekon, tanpa distorsi. Juga disebut data transfer atau seed traffic, diukur dalam bit per sekon. Jika data melewati bandwidth yang sempit, transmisinya akan lebih lama karena keterbatasan lebar cakupan frekuensi yang tersedia. Alokasi bandwidth adalah proses menentukan berapa besar bagian bandwidth yang diberikan kepada pengguna dan aplikasi dalam jaringan, yang mencakup penentuan prioritas untuk berbagai jenis aliran data berdasarkan kepentingan dan sensitivitas terhadap keterlambatan data. Penggunaan bandwidth di LAN tergantung pada perangkat atau media yang digunakan, sementara di WAN tergantung pada kapasitas yang ditawarkan oleh penyedia layanan internet. Breadband adalah teknik di mana beberapa sinyal data dikirim secara bersamaan melalui satu kabel menggunakan isyarat pembawa yang dimodulasi. Baseband adalah teknik di mana satu sinyal data dikirim langsung melalui kabel dengan tegangan positif dan negatif seperti pada antarmuka RS/232. Type of communication. Simplex adalah komunikasi satu arah di mana informasi hanya berjalan ke satu arah, misalnya siaran radio dan televisi. Duplex adalah komunikasi dua arah di mana informasi berjalan dari dua arah yang berlawanan. Full duplex adalah kedua pihak yang dalam pengiriman dan penerima informasi secara bersamaan, misalnya percakapan telepon. Half duplex, kedua pihak bergantian mengirim dan menerima informasi, misalnya percakapan melalui intercom. Berikut adalah gambaran mengenai type of communication pada komunikasi simplex, full duplex, dan half duplex. Breadband dan baseband. Baseband analog mengacu pada transmisi langsung sinyal analog melalui kabel. Contoh telepon suara. Baseband digital mengacu pada transmisi langsung sinyal digital melalui kabel. Contoh ISDN, Voice Ethernet, port komunikasi PC. Breadband analog mengacu pada transmisi sinyal analog menggunakan isyarat pembawa yang dimodulasi. Contoh AM, FM, TV, seluler, AMPS. Breadband digital mengacu pada transmisi sinyal digital yang menggunakan isyarat pembawa yang dimodulasi. Contoh DirecTV, satelit, digital, CLTV. Bandwidth versi kecepatan. Data yang mengalir melalui kabel seperti air yang mengalir dalam pipa. Bandwidth adalah kapasitas maksimum pipa untuk mengalirkan data per detik. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh data dalam 1 detik. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.